teman-teman. Jadi sekarang aku lagi naik ontang-anting bersama teman-temanku untuk menuju ke Kawah Putih. Aku duduk di samping driver dan videonya tanpa aku skip ya. Kawah Putih Ciwidey, Bandung, Jawa Barat memiliki pesona lain selain keindahan tempat wisatanya. Salah satunya yaitu ontang-anting. Transportasi lokal khusus untuk di daerah wisata Kawah Putih ini sangat menarik dan pasti memberikan pengalaman yang berbeda. Nah teman-teman, jadi setiap wisatawan yang datang ke Kawah Putih Ciwidey wajib membeli tiket ontang-anting yang akan membawa wisatawan menuju spot wisata Kawah Putih. Nah, kalau kata abang drivernya, kurang lebih 15-30 menit loh perjalanan dari terminal sudah sampai di Kawah Putih. Kawah yang berisi air beraroma belerang. Keunikan panoramanya yang berkesan romantis merupakan alasan kawasan ini menjadi favorit para wisatawan. Objek wisata ini terletak di dataran kawasan pegunungan pada ketinggian sekitar 2430 mdpl. Sehingga suhu kawasan wisata ini sangat sejuk, berkisar antara 15 sampai 22 derajat Celcius. Kabut tipis seringkali menyelimuti Kawah Putih yang layaknya hawa pegunungan yang dingin. Posisinya yang terletak di puncak Ciwidey menambah indah nuansa keindahannya. Pada waktu-waktu tertentu, kabut tebal dapat turun menyelimuti dan menghalangi jarak pandang. Objek wisata Kawah Putih ini salah satu tujuan favorit wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Karena itu, pada hari libur, biasa jumlah wisatawan per hari berkisar 1.500 sampai 2.000 orang. Sedangkan, pada hari libur panjang, jumlahnya dapat mencapai 5.000 orang per harinya. Nah, teman-teman, kita masih berada di bawahnya ya, belum sampai di atas atau puncak Kawah Putih. Kawah Putih merupakan danau hasil letusan Gunung Patuha pada abad ke-10 dan ke-12. Kontur tanahnya berwarna putih yang terjadi secara alamiah dari endapan tuff atau abu gunung Merapi. Air danaunya berwarna putih, jernih, kehijauan. Kawah ini dikelilingi pasir putih dengan riak bertabur asap dan letusan lumpur hidup sesekali. Warna kawahnya dapat berubah sesuai kadar belerang, suhu, dan cuaca di sekitar area. Terkadang berwarna hijau apel, kebiru-biruan, coklat susu, hingga berwarna putih berkabut. Di Kawah Putih juga, wisatawan akan mencium bau belerang yang kuat dari asap yang keluar dari kawahnya. Dengan tingkat keasaman tinggi di kisaran pH 0,5 sampai 1,3. Terdapat larangan bagi wisatawan untuk berenang karena airnya memiliki kandungan sulfur yang sangat tinggi, dapat membahayakan wisatawan. Nah, kendaraan yang aku sama teman-teman aku tumpangi atau yang disebut dengan angkutan ontang-anting, yaitu hasil modifikasi pihak pengelola untuk menuju pintu masuk. Selain sebagai angkutan, alat transportasi ini menjadi keunikan tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Harga tiket masuk Kawah Putih juga sudah termasuk tarif naik ontang-anting loh. Menaiki kendaraan ini, wisatawan dapat menikmati udara segar dari kawasan yang masih murni. Sepanjang jalan akan terlihat hutan alami khas pegunungan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, sepanjang jalan terlihat hutan alami khas pegunungan. Oke, sebelum kita sampai di Danau Kawah Putih, aku akan memberikan tips berwisata ke Kawah Putih Ciwidey. Pertama, kenakan pakaian hangat karena suhu di Kawah Putih cenderung dingin, terutama di pagi dan malam hari. Bawalah jaket tebal untuk kenyamanan Anda. Kedua, datang lebih pagi ya,
Karena pagi hari adalah waktu yang tepat untuk menghindari keramaian dan menyaksikan pemandangan kawah yang lebih tenang dan indah. Ketiga, jangan lupa siapkan masker ya, karena kandungan belerang di udara cukup tinggi. Meskipun tidak berbahaya, kamu mungkin merasa lebih nyaman dengan masker. Keempat, hati-hati di area berbatu. Beberapa bagian di sekitar kawah adalah area berbatu dan licin. Pastikan untuk berhati-hati dan hindari memakai alas kaki yang licin. Kelima, ikuti peraturan di kawasan wisata. Kawah Putih adalah kawasan alam yang dilindungi, jadi jagalah kebersihan dan patuhi aturan yang ada. Dengan berbagai daya tarik dan fasilitas lengkap, kunjungan ke tempat ini bisa menjadi momen tak terlupakan selama berwisata di Kawah Putih Ciwidey, Bandung. Makin ke atas jalanannya semakin bagus ya guys. Di atas sana banyak pohon cantigi. Pohon ini tersebar di sekeliling kawah, seakan menjadi aksesoris tambahan yang mempercantik kawasan tempat wisata Kawah Putih Ciwidey, Bandung. Sebagian besar pengunjung area ini lebih asyik berfoto-foto di area kawah. Untuk catatan saja ya teman-teman, jika ingin sedikit trekking menuju ke hutan, pastikan menggunakan alas kaki yang berdaya cengkram kuat. Soalnya jalanannya cenderung licin, apalagi musim hujan. Tidak hanya sekedar foto untuk dokumentasi pribadi saja, warna kawah yang unik yaitu hijau keputih-putihan agak hijau membuat tempat ini cakep sekali untuk digunakan sebagai tempat foto seperti prewedding dan lain-lain. Diambil dari catperku.com, sejarah dari tempat wisata Kawah Putih Ciwidey ini berawal jauh dari abad ke-10 ketika Gunung Patuha masih aktif dan meletus. Karena pada waktu itu ilmu pengetahuan belum modern seperti sekarang, kawasan ini pun dianggap sebagai kawasan angker oleh masyarakat setempat. Pasalnya, setiap burung yang terbang melewati area ini akan mati tanpa sebab, karena hal yang tidak diketahui alasannya. Namun, perlahan tapi pasti, kawasan Kawah Putih Ciwidey Bandung ini tidak dianggap angker lagi setelah ada penelitian. Terutama setelah seorang ahli botani berkebangsaan Jerman yang bernama Dr. Franz Wilhelm Junghun mengadakan sebuah penelitian di sekitar Kawah Putih Ciwidey pada sekitar tahun 1837. Keangkeran kawasan ini pun terpatahkan dan semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah. Ketika itu, sang Dr. Franz Wilhelm Junghun tertarik dengan kawasan pegunungan sunyi ini. Dia penasaran kenapa tidak ada burung yang hidup di kawasan ini. Tentu saja, dia tidak percaya dengan yang namanya angker, makhluk halus, dan hal klinik lainnya karena dia adalah seorang ilmuwan. Hingga rasa penasarannya berubah menjadi sebuah ekspedisi penelitian. Dr. Franz Wilhelm Junghun kemudian melakukan perjalanan menjelajah area Kawah Putih Ciwidey untuk menemukan jawaban atas rasa penasarannya terhadap tempat ini. Tentu saja, waktu itu kawasan ini masih berupa hutan rimba. Akhirnya,
Dia pun sampai puncak Gunung Patuha. Alih-alih menemukan keangkeran, dia malah menemukan sebuah danau berwarna putih seperti susu dengan bau belerang yang begitu menyengat. Danau yang ditemukan Jung Hoon tadilah yang kemudian menjadi salah satu tempat wisata Bandung Selatan yang terkenal hingga sekarang. Tempat ini dikenal sebagai tempat wisata Kawah Putih Ciwidey. Bahkan sejak tahun 1987, tempat ini diubah menjadi salah satu tempat wisata andalan di Bandung. Ada juga beberapa tempat wisata lain yang dekat dengan Kawah Putih Ciwidey yang bisa kamu kunjungi kalau main ke sini, seperti Situ Patenggang, Bumi Perkemahan Ranca Upas, Pemandian Air Panas Cimanggu, Kebun Petik Stroberi, Kawah Rengganis, Perkebunan Ranca Bali, Pemandian Air Panas Ciwalini, Kawah Rengganis, Punceling Pasu Ciwidey, Kebun Tanaman Obat Sari Alam, Green Hill Park, Bukit Jamur, Taman Kelinci, Barusan Hill, dan Kampung Cai. Nah, lihat guys, di depan ada ontang-anting yang mogok. Kasian meletus. Ya. Pacarap. Tapi kita juga tidak bisa bantu ya guys, karena kita tidak membawa cadangan ban. Nah teman-teman, semoga informasi mengenai wisata Kawah Putih Ciwidey Bandung Selatan bermanfaat. Thank you. Di depan sudah banyak ontang-anting, artinya tujuan kita sebentar lagi telah sampai. Dan sekarang waktunya kita turun dari ontang-anting. Nah, bagi kamu yang sudah menonton video ini, don't forget to subscribe ya. Jangan lupa di komen juga. Thank you.